Pernikahan terpaksa CEO muda. Bab 048. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali padamu. Ucap Abel yang langsung mendapat pertanyaan dari Ken. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Apa kamu benar-benar membenciku? Aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi untuk menebus semuanya, Chloe. Aku mohon jangan buat aku seperti ini, aku tidak mau kau pergi dariku. Ucap Ken dengan memegang tangan Abel begitu erat. Maaf, aku tidak bisa, aku akan menikah dengan pria lain yang menyayangiku, jadi aku harap kamu bisa menemukan gadis yang lebih baik dariku. Ucap Abel dengan begitu sendu. Dek. Up garis bawah apa kamu akan menikah? X aku mohon jangan seperti ini, Chloe. Aku mohon jangan buat aku gila. Aku benar-benar menyayangimu. Buka hatimu lagi untukku. Jangan seperti ini. Aku tahu kamu membohongiku kan? Ucap Ken yang sudah meneteskan air menatanya. Aku tidak bohong. Aku serius, aku akan menikah dengan laki-laki yang selama ini ada untukku. Jadi aku harap kamu bisa melupakanku. Karena aku sudah tidak bisa membuka hatiku lagi untukmu. Sekali lagi aku minta maaf. Dan aku permisi. Ucap Abel meneteskan air matanya. Dengan cepat Abel berlari meninggalkan Ken yang sudah menangis sendirian. 2. Setelah kepergian Abel, Ken terus saja menangis. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan saat ini. Hatinya benar-benar sakit, hidupnya pun saat ini hancur berkeping-keping saat mengingat ucapan Abelia tadi. ARGGG hahaha, pekiknya dengan begitu emosi, namun wajahnya dipenuhi dengan derayan air mata yang terus mengalir. BRAKK PYARRR. Pria itu pun pergi meninggalkan ruangan private room yang sudah hancur berantakan akibat dari pelampiasan emosinya. Pikirannya benar-benar kalut. Ia pun berjalan dengan langkah besarnya, tatapannya tajam dengan wajah yang begitu menemerah, menahan amarah dan air mata agar tidak mengalir di hadapan orang lain. Tangannya pun juga terkepal. Semua mata yang ada di restoran itu menatap Ken dengan tatapan takut. Laki-laki itu menuju ke mobilnya karena tujuannya saat ini hanyalah ke mansion kedua orang tuanya. Singkat cerita, laki-laki itu kini sudah mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia juga tidak mempedulikan beberapa pengendara lain yang menyingkir karena mobil Ken tidak memiliki arah. Beberapa lampu merah pun ia terobos begitu saja hingga banyak polisi yang mengejarnya, tapi ia tetap tidak mempedulikannya. Tatapannya terus ke depan dengan tangan yang menekan setir begitu kuat. Tin, 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 tin. Astaga, tuan muda Ken, kenapa? Sepertinya dia marah, gumam satpam penjaga gerbang yang tergesa-gesa membukakan gerbang untuk Ken. Wus. Mobil Ken memasuki mansion dengan begitu kencang hingga membuat satpam itu mengelus dadanya. Untung saja saya tidak tertabrak. Gumam satpam lain yang hampir tertabrak oleh mobil Ken. Tuan muda Ken, kenapa ya? Tanya satpam yang mendekati temannya. Ia tidak biasanya. Gumam satpam yang tadi membukakan gerbang. Sampai di dalam mansion, Ken masih menatap lurus hingga kini ia sampai di dalam kamarnya. Mommy Al dan Daddy Eric kebetulan mereka tidak ada di rumah, begitu juga dengan Gary, jadi tidak ada yang tahu jika Ken sudah pulang. BRAKKK 3. BRAKKK ARGHKKK PYARRRR. Sebuah penyesalan yang teramat besar memasuki relung hati. Ucapan yang dilontarkan Abelia pun terus terngiang-ngiang di telinganya. Semuanya benar-benar sangat menyedihkan dan menyakitkan. Dia teringat saat ia sudah menyakiti Abelia hingga gadis itu depresi. Dan dia juga masih mengingat saat kepergian Abel. Saat itu ia melihat wajah yang penuh dengan kekecewaan, tapi ia tidak mempedulikannya. Rasa sesak begitu sakit di dadanya. Pantas saja semua orang saat itu juga menangis saat Ken yang memperlakukan Abel. Tetapi ia benar-benar bodoh sehingga tidak mempedulikan Abel. Ia saat itu benar-benar tidak memikirkan hal yang akan terjadi.
Karena perasaannya membuncah sebab keluarganya membicarakan Tiara yang tidak-tidak tapi ternyata itu semua benar adanya. La duduk di lantai dengan bersandar di ranjang, kakinya ia lipat satu dengan tangan yang ia letakkan di lutut, pikirannya benar-benar dipenuhi dengan Abelia, perasaan bersalah menyeruak di dalam dada. La benar-benar ingin meminta maaf dan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepadanya lagi, tetapi sudah terlambat. Namun ia bersumpah ia tidak akan membiarkan laki-laki lain menikah dengan orang yang dia cintai. Aku akan mendapatkanmu lagi, bagaimanapun caranya. Gumamnya dengan isak tangis. Ken pun tertidur dengan kepala yang ia senderkan di kedua lututnya dan kedua tangannya ia gunakan sebagai bantal. Jam kemudian, laki-laki itu terbangun, ia menganggap semuanya adalah mimpi. Namun sayang kejadian yang ia lalui saat ini adalah nyata. Apakah aku harus egois untuk mendapatkanmu lagi? Atau aku harus membiarkanmu hidup bahagia tanpaku? Gumamnya saat mengingat kejadian beberapa jam lalu. Laki-laki itu pun membersihkan dirinya dan kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, rasanya ia seperti tidak memiliki jalan hidup lagi. Bayangan Abel terus saja menghantui pikirannya. Ia merasa ragu apakah ia akan membiarkan Abel menikah dengan orang lain, tapi hatinya tidak sanggup jika melihat gadis itu pergi dari kehidupannya. Ia benar-benar takut jika Abel benar-benar tidak bisa memaafkannya. Jangankan Abel, Ken saja tidak bisa memaafkan dirinya sendiri yang sudah terpedaya dengan cinta dustanya. Ken laki-laki itu masih mengingat saat keluarganya sudah memperingatinya, tapi ia benar-benar tidak mempedulikan ucapan mereka, sehingga ia tidak harus kehilangan istrinya melainkan ia juga kehilangan orang-orang terdekatnya. Otaknya terus berkelana, perasaan menyesal kembali mengisi jiwanya, sehingga air matanya kembali jatuh membasahi pipinya tanpa ia sadari. Apakah tidak ada lagi maaf untuk Kuklo? Rintihnya dengan perasaan yang begitu menyesal. Saat ini penyesalan semakin besar, bahkan jika dia yang menjadi Abelia mungkin dia juga tidak akan memaafkannya sebab luka yang ia goreskan begitu besar. 4. Laki-laki itu benar-benar frustasi, ia menjambak-jambak rambutnya. ARGHH, aku benar-benar bodoh, aku bodoh, bisa-bisanya aku mencampakkan gadis sebaik dirinya. Umpatnya dengan terus menjambak dan memukul kepalanya sendiri. BRAKK. Astaga, apa yang kamu lakukan, Ken? Ucap Momial yang begitu khawatir sehingga membuka pintu kamar Ken begitu keras. Momial datang bersama Dedi Erik karena mereka tadi sempat dibilangi oleh satpam mereka jika Ken mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, sehingga membuat Momiak khawatir dan mereka berdua tergesa-gesa untuk melihat keadaan Ken. Apa yang kau lakukan, Ken? Ucap Dedi Erik yang kini angkat suara. Hiks, aku benar-benar bodoh, Dad. Aku laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku bodoh. Rintihnya dengan berlinang air mata. Hentikan, Ken. Apa yang terjadi padamu? Jangan seperti ini, sayang. Momi tidak tega melihatmu begini. Ucap Momial dengan menepis tangan Ken yang terus menjambak rambut kepalanya. Klo benar-benar tidak memaafkanku, Mom. Aku tidak rela jika dia bersama laki-laki lain. Aku ingin dia tetap menjadi istriku. Apakah aku benar-benar laki-laki yang menjijikkan sehingga dia sangat membenciku? Rintihnya mengadu pada kedua orang tuanya. Jangan seperti ini, Ken. Kau memang salah, tapi kau harus bisa mengikhlaskan Abel. Kau harus menerima semua keputusan gadis itu jika kau tidak ingin melihatnya terluka lagi, ucap Dedi Erik pada putranya. Tidak, Dad. Aku tidak mau, aku tidak rela jika dia bersama laki-laki lain. Aku akan tetap memperjuangkannya, Dad, bagaimanapun caranya. Rintihnya yang begitu kepala. Tapi jangan sakiti dirimu seperti ini. Momi benar-benar sakit melihatmu kacau, Ken. Ucap Momial dengan mengelus rambut putranya. Maafkan aku, Mom, Dad.
Aku tidak mempedulikan ucapan kalian waktu itu. Aku saat ini benar-benar menyesal. Aku menyesal. Ucapnya dengan merasa bersalah. Sudah, tidak perlu kau sesali, semuanya sudah terjadi, tidak ada yang bisa diubah, nasi sudah menjadi bubur, dan kau harus tahu surat cerai tetap diurus oleh Tuan Sanders dan Abel akan menikah 3 minggu lagi, kau harus merelakannya. Ucap Dedi Erik pada putranya, Ken. Dia semakin tidak rela. Hahaha, tinggalkan aku sendiri dan teriak Ken pada kedua orang tuanya. Tapi Ken, Mommy khawatir padamu sayang, tenangkan dirimu, jangan seperti ini Mommy, mohon nak. Ucap Mommy Al dengan berlinang air mata melihat putranya benar-benar terpuruk. Keluar Ken, mohon keluar sebelum Ken berubah pikiran dan kalian yang aku sakiti. Pergi pergi, teriaknya dengan mengusir kedua orang tuanya. Baiklah Mommy dan Dedi akan keluar, tapi jangan kamu sakiti dirimu sayang, Mommy tidak ingin melihatmu terluka. Ucap Mommy Al dengan lembut, dan akhirnya Mommy Al pun keluar bersama Dedi Erik. Hahaha, aku benar-benar tidak rela sayang, jangan tinggalkan aku mohon, maafkan aku. Teriaknya dengan mengobrak-abrik semua barang yang ada di kamarnya. Laki-laki itu benar-benar ketakutan dengan ucapan Abel. BRAKKK PYARRR 5. Maafkan aku sayang, maafkan aku aku rasanya akan gila jika kau tidak ada di sampingku, tapi aku ingin mati saja jika kau benar-benar pergi Rintihnya dengan lemah saat ia sudah lelah dengan tindakannya yang baru saja memukul cermin sehingga membuat tangannya banyak mengeluarkan darah, tapi ia tidak peduli. Laki-laki itu terlihat lemah dan sangat terpuruk, dia benar-benar menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan sehingga membuat gadis itu begitu membencinya. Mommy khawatir dengan keadaannya, Mommy tidak tega melihatnya seperti itu. Ucap Mommy Al yang kini berada di ruang keluarga bersama suaminya setelah mereka keluar dari kamar milik Ken. Sudahlah Mom, ini semua balasan dari perbuatannya, biarkan saja dia merenungi apa yang sudah ia lakukan. Dedi juga khawatir, tapi dia juga harus belajar menghargai perasaan seseorang supaya dia tidak akan seperti itu lagi ke depannya. Ucap Dedi Erik. Tapi Mommy benar-benar takut ia melakukan hal-hal di luar nalar, Mommy takut dia melukai dirinya sendiri Rintih Mommy Al yang akhirnya menangis meratapi nasib anaknya saat ini. Semoga saja dia bisa berubah Mom, agar dia tahu perasaan seseorang itu begitu berharga. Dedi benar-benar sedih melihatnya seperti itu, tapi Dedi juga laki-laki, Dedi tidak bisa menyakiti hati perempuan, Mommy tahu sendiri kan. Ucap Dedi Erik yang diangguki oleh Mommy Al, sehingga kedua orang parubaya itu pun saling menangis menumpahkan air matanya yang sudah tidak bisa dibendung lagi. 6. Setelah kejadian itu, Abel pulang bersama sahabatnya yang tadi sempat menunggunya di luar restoran. Mereka sengaja bersembunyi agar Ken tidak melihat mereka. Ya ampun Bel, sepertinya Tuan Ken akan marah, dia terlihat menyeramkan tadi. Ucap Dea yang bergidik ngeri saat melihat Ken yang keluar dengan sorot mata tajam dan pandangan yang lurus, apalagi tangannya yang mengepal jelas begitu terlihat. Biarkan saja, biar dia merasakan apa yang sudah aku lalui, aku harus memberinya pelajaran yang sama seperti dia mencampakkanku. Sebenarnya aku tidak tega melihatnya seperti itu, tapi bagaimanapun juga itu sebagai pelajaran agar dia tidak mengulangi kesalahannya untuk yang kedua kalinya. Jelas Abel dengan wajah yang masih sembab, sebab dia tidak tega saat mengucapkan kata-kata untuk Ken tadi. Ia bisa melihat Ken begitu syok dan kecewa. Iya kau benar Abel, laki-laki seperti itu harus diberikan pelajaran agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Ucap Alma yang kini membuka suaranya. Iya juga sih, jika aku yang menjadi dirimu mungkin aku sudah pergi jauh meninggalkan laki-laki seperti dia. Ucap Dea yang diangguki oleh Alma.
Tapi terlihat sekali jika dia mencintaimu, Belle. Sambung dia lagi. Aku tahu dia orang yang baik. Jika dia tahu dengan Tiara sejak dulu mungkin ini semua tidak akan terjadi. Bagaimanapun juga kita tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Ini juga salah kita yang sama-sama tidak tahu. Dan aku yakin ini juga sudah takdir untuk kita. Ucap Abel dengan wajah yang menyedihkan. Sudah, jangan bersedih, Abel. Kau tahu kan apa kata dokter? Kau tidak boleh stres dan banyak pikiran, itu bisa mengganggu kesehatanmu dan janinmu, ucap Alma yang diangguki oleh Abel dan Dea. 2 hari sejak kejadian di mana Ken merasakan sakit teramat sakit di dalam hatinya, ia menyesali perbuatannya dengan mengurung dirinya di dalam kamar. Laki-laki itu terus berbicara sendiri dengan menyebut nama Chloe, hingga membuat Mommy Al dan Daddy Eric terkejut melihat perubahan anaknya yang sudah 2 hari tidak keluar dari kamar. Dan Mommy Al pun menyuruh Gary dan Daddy Eric membuka paksa pintu kamar Ken yang sama sekali tidak terbuka itu, karena mereka sudah berkali-kali menyuruh Ken membuka pintunya. Laki-laki itu tidak bergeming sama sekali, hanya ada suara lemparan dan juga teriakan yang mereka dengar. Dan hari ini Mommy Al, Daddy Eric dan Gary membuka paksa pintu Ken dengan meminta bantuan anak buahnya. BRAKKK. Pintu terbuka dan betapa syoknya mereka melihat keadaan Ken yang sudah benar-benar seperti mayat hidup. Tubuhnya kurus, pakaiannya masih sama dengan pakaian yang terakhir mereka lihat beberapa hari yang lalu. Kamarnya terlihat berantakan seperti gudang. Bukan itu yang menjadi fokus mereka, tapi penampilan Ken laki-laki itu seperti orang gila yang terus-terusan. 7. Meracau dengan tubuh yang duduk di pintu kamar mandi, wajahnya pucat, matanya bengkak dan hitam seperti mata panda. Rambutnya juga sudah berantakan, apalagi kemejanya sudah tidak ada kancingnya. Ken sepertinya benar-benar menyesali perbuatannya. Tubuhnya penuh luka lebam. Laki-laki itu terlihat melukai dirinya dengan memukuli dirinya sendiri. Menyedihkan sekali, Mom. Gumam Gary dengan pelan. Ia juga begitu syok melihat keadaan Ken yang benar-benar seperti orang gila yang menyedihkan. Ken, sayang, kenapa bisa seperti ini? Hiks. Mommy benar-benar tidak menyangka kamu sampai seperti ini. Bangun nak, jangan menyakiti dirimu. Ucap Mommy Al yang kini duduk di samping Ken yang sedang menyandarkan dirinya di pintu kamar mandi. Laki-laki itu sama sekali tidak bergeming, dia terus saja meracau mengatakan maaf pada Abel dan tidak ingin jauh dari gadis cantik itu. Maafkan aku, Chloe. Aku tidak ingin kau meninggalkanku. Aku lebih baik mati saja. Chloe, aku mohon maafkan aku. Hiks. Rintihnya dengan air mata yang kembali mengalir, Daddy Eric tidak bisa berkata-kata. Ia tercengang melihat putranya begitu menyedihkan seperti orang gila. Bangun nak, jangan seperti ini. Ucap Mommy Al lagi dengan menggoyang-goyangkan lengan Ken. Ken, bangun, apa kau akan terus-terusan seperti ini? Ucap Daddy Eric yang kini membuka suaranya. Iya Ken, bangunlah. Jika kau tidak ingin Abel meninggalkanmu, sebaiknya kau bangun dan temui dia. Ucap Gary yang saat ini berjongkok di dekat Ken bersama Daddy Eric, sedangkan Mommy Al ada di samping laki-laki itu dengan memeluknya begitu erat. Mommy Al menyadari jika baru kali ini melihat putranya seperti itu. Dulu ketika ditinggal oleh Tiara dia tidak terpuruk sampai menyedihkan seperti ini. Mommy, mohon bangun sayang. Ucap Mommy Al lagi dengan berderai air mata. Laki-laki itu hanya diam dengan menggelengkan kepalanya. Chloe, aku mau Chloe, Mom. Hiks. Rintihnya dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Dia tidak ada di sini. Mommy, mohon bangkitlah. Jika kau ingin dia bahagia, sebaiknya kau ikhlaskan dia agar dia bahagia. Ucap Mommy Al. Tidak, aku tidak mau. Bagaimanapun juga dia tetap istriku. Aku tidak akan menceraikannya sampai kapanpun. Gumamnya dengan percaya diri, namun suaranya terdengar begitu lemah. Bagaimana tidak, laki-laki itu sama sekali tidak makan dan minum selama 2 hari. Benar-benar sangat menyedihkan.